Baik, baik. Ya. Ya, halo, selamat malam Sobat KB. Selamat bergabung di live Instagram KB Valburi Sekuritas Denpasar. Bersama saya kali ini Hadi Purnomo, Equity Sales dari KB Valburi Sekuritas Denpasar. Seperti biasa kita tiap minggu ada live di Instagram ya. Dan kebetulan pada malam hari ini kita mau bahas tentang suatu topik, yaitu tipe-tipe trading ya, tipe-tipe trading. Dan kebetulan yang mau kita bahas di sini adalah tentang scalping atau scalping trading di saham seperti itu. Tetapi sebelumnya saya izin untuk merekap transaksi saham pada hari ini, di mana IHSG hari ini ditutup melemah 40 poin di level 6.716 atau 0,6%. Atau secara mingguan, kalau kita lihat secara akumulasi, indeks kita minggu ini masih menunjukkan performa positif, yaitu naik sekitar 0,8%. Di mana untuk hari ini memang untuk saham-saham, rata-rata saham-saham pada hari ini rata-rata mengalami pelemahan ya, seiring regional juga. Ada seperti saham-saham di sektor perbankan, ada di telekomunikasi juga, di Astra, kemudian di sektor komoditas dan energi hari ini rata-rata melemah ya. Baiklah, biar tidak menunggu berlama-lama, kali ini kita ajak join narasumber kita, Mas atau Bli Yoga Arsana. Beliau adalah seorang influencer saham di Bali, seorang influencer, seorang trader saham di Bali. Nanti kalau Sobat KB juga dapat langsung bertanya sama beliau seperti apa trading saham di Bali, atau seperti apa cara pola-pola tradingnya selama ini. Langsung aja kita langsung invite ya si Mas Yoganya. Iya, kita udah. Halo Mas Yoga, Halo, halo. selamat malam, Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar nih? Baik, baik. Di sana bagaimana? Baik, kondisi di Tengku Umar lagi hujan. Iya, Bali lagi hujan banget nih akhir-akhir ini. Iya, iya, apa kabar ya? Salam kenal ya sebelumnya Mas Yoga. Kita belum pernah ketemu ya. Pernah kelihatan dulu di kantor sekali aja. Iya, Tapi ketemu secara langsung baru face sebentar. to face ya. Hmm. Iya, iya. Ya, gimana kondisi portofolio pada hari ini? So far ya lumayan lah untuk awal bulan Juli ya. Jadi lumayan lah dilihat di tengah-tengah yang market kayak gini ya, tetap Iya, tetap bisa lah dapat cuan-cuan. asik ya. Tungkara ya. Sekarang. Oke, ini senang sekali kita bisa join untuk pertama kali sama beliau Yoga ini. Nah, kebetulan kita mau ngulik-ngulik tentang beberapa tips ya, tips trading nih. Ceritanya teman-teman KD, sahabat-sahabat KD itu pengen tahu seperti apa sih scalping itu gitu. Terus kayak awalnya Mas Yoga, sebenarnya awal dulu deh, awal Mas Yoga terjun di dunia saham itu seperti apa? Oke, sebelumnya ya saya rasa beberapa teman-teman yang emang seringin nonton itu udah tahu ceritanya kan. Jadi Iya, awal mulanya seperti apa. Cuma saya mau sedikit rekap awal mulanya. Jadi awal mulanya itu ya waktu
ke 2019 saya di market, 2020 ada COVID, crash market. Nah, waktu itu kan langsung saham-saham yang saya invest atau saya dulunya style itu swing trading, itu saya nggak lanjutin karena lagi mengamankan, lagi nge-WD semua, jadi kayak nggak masuk, nggak ambil posisi apa-apa, porto benar-benar kosong. Nah, jadi ketika itu benar-benar nggak ada ngulik market lagi, karena kan kita takut waktu itu 2020 ketika market crash itu ada pandemi juga, kita semua lebih secure lah, lebih lebih mending jangan di high risk aset dulu deh, kita diemin dulu dananya. Nah, kemudian singkat cerita 2021 itu ada Mas Bekti Sutikna, beliau naik di salah satu sekuritas, dia naik daun. Nah, di sanalah perjalanannya mulai. Jadi saya coba kontak bareng-bareng sama beliau, kebetulan cocok dan kebetulan bisa ketemu dan belajar bareng. Nah, di sanalah awal mula perjalanan belajar scalping saya. Jadi seperti itu singkat ceritanya. Oke, oke, oke. Nah, menarik sekali ya teman-teman ya. Terus awalnya kok bisa ibaratnya cocok sama scalping itu gimana? Itu kayak sebenarnya kan kalau kita ngomong investasi saham ada beberapa pilihan ya. Misalnya kita beli saham, kita skip beberapa tahun, kita cuma nyari dividennya aja, atau kita yang mungkin tipe orang yang swing trader atau seperti apa. Kok bisa ngerasa cocok sama scalping? Oh, ini gue banget gitu loh. Gimana, Mas? Sebenarnya cocok sama scalping itu bukan literally benar-benar oh saya scalping for life gitu, tapi Ah, kebetulan ketika 2021 kemarin sampai 2022 kemarin itu market lagi enak banget dipakai scalping. Jadi siapa sih yang nggak nyobain scalping, market serame itu euforianya. Jadi enak banget, dan kebetulan saya reading the wave. Jadi reading the wave itu ngikutin ombak lah, reading the wave, reading istri nanti. Ngikutin ombak lah, saya ngikutin arus. Jadi pas arusnya marketnya lagi ramai, orang-orang scalping, scalper-scalper naik daun semua. Nah, saya kebetulan nyerempet tuh ketika saya ngupload konten terkait scalping. Jadi teman-teman pada ngecapnya, oh beliau gak scalper nih, scalper. Padahal nyatanya juga saya ada beberapa yang investasi jalan, dan saya sempat juga sering sharing banget. Saya pernah pernah masuk di salah satu saham komoditi waktu lagi murah banget, investasi di sana. Swing juga saya ada porto swing waktu market masih enak kemarin. Jadi sebenarnya semua style saya lakukan. Cuma yang menonjol itu memang scalpingnya, karena itu yang saya sering sharing, karena waktu itu marketnya lagi nyarinya scalper tuh kayak gimana sih caranya gitu. Jadi saya yang ngasihin kontennya, oh ini loh scalping itu seperti ini gitu. Dan sampai sekarang ya masih, namanya orang udah terkenalnya seperti itu, jadi dicapnya oh beliau gak scalper nih gitu. Jadi di belakang udah, tetap ada kok. udah tagline-nya scalper ya. Iya, jadi S non S-nya scalper gitu. Eh, Oke, ini Sobat Kebi mungkin yang baru join, pengen tahu. Ini apa, sebenarnya kita jelasin dulu ya, apa sih itu scalping Mas Yoga gitu. Jadi buat teman-teman yang emang baru di sini dan baru sama istilah scalping itu, jadi scalping itu sebenarnya salah satu gaya trading di mana scalp itu kan sebenarnya kayak kutu loncat ya, kutu. Jadi kita loncat-loncat. Jadi kita itu dalam satu hari itu kita bisa loncat-loncat beberapa saham. Itu waktu market rame kemarin itu benar-benar diterapkan. Jadi ini rame, kita di sana take profit, selesai hari itu juga ada saham lagi yang rame yang lain, cari itu lagi, nyari berapa persen, tapi dengan quantity transaksi kita frekuensinya terus-terusan, exit lagi, cari yang lain, exit lagi, cari yang lain, exit lagi, tapi dengan cuan. Jadi cuannya memang nggak lebar sama teman-teman yang nge-swing atau invest, tapi kita lebih ke frekuensi transaksinya. Oh ini dapat nih momentumnya lagi pada FOMO-FOMO, kita ikut sana, udah selesai FOMO-nya kita exit. Oh ini ada yang FOMO di sini, kita ikut, oh kita exit. Jadi kita manfaatin volatilitasnya itu. Nah, kalau sekarang memang lihat prakteknya itu akan nggak se-hype dulu lagi, karena biasanya naik, habis itu udah bubar, udah nunggu lagi. Jadi sekarang lebih market lebih cooling down lah. Sekarang saham-saham yang volume besar, blue chip, saham-saham yang fundamental bagus itu yang lagi diapresiasi sama market. Kemarin kan semua saham diapresiasi, ya, ini digas, saham lapis 3 digas semua kayak gitu. Iya. Nah, terus dari scalping ini ya Mas Yoga,
ada nggak sih kayak kelebihan dan kekurangannya eh, metode scalping ini dari Mas Yoga sendiri yang udah pengalaman seperti apa? Ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih? Kelebihan dan kekurangannya sudah jelas. Kekurangannya yang pertama itu Hmm. memang teman-teman yang ada kerjaan lain, apalagi sekarang ekonomi udah mulai pulih, teman-teman udah mulai beraktivitas kembali yang dulunya memang di rumah nggak WFH boleh ya? kita keluar, banyak yang WFH, banyak yang kerjaannya lebih santai, jadi bisa waktunya di scalping. Tapi sekarang ketika udah kembali beraktivitas, market juga nggak mendukung, sepinya, nah jadinya kita kayak nggak ada kerjaan karena yang biasanya kita tradingnya di sini nih scalpingnya sekarang agak sepi. Dan tentu saja buat teman-teman yang mungkin udah nggak kuat depan laptop atau depan depan device itu pasti akan ngerasa lebih capek karena mantaunya itu loh, aduh capek banget gitu. Tapi keuntungannya ketika nanti market gimana pun besok kita setiap harinya itu selalu kayak bisa senyum-senyum karena either kita udah cuan atau either kita habis cut loss gitu. Intinya hariannya kita udah bersih gitu loh. Kita nggak ada worry, aduh besok kira-kira komoditinya ini gimana ya, atau besok kira-kira ada news apa ya, atau besok kira-kira ekonomi kita gimana ya. Jadi nggak ada was-wasnya sama sekali. Oke, oke. Terus kalau dari scalping ini berarti kita itu kayak murni di teknikal atau kita combine dengan fundamental juga atau gimana Mas? Secara garis besar kan kalau ini kan sobat KB ini kan ada yang masih awam nih, gimana mau mulai gitu. Eh, Sebenarnya apapun analisa yang dipakai untuk scalping itu pasti pasti dapat karena poinnya adalah scalping intinya kita jual belinya itu hari itu aja. Kita barangnya kita nggak inepin, kita benar-benar udah kita bungkus sudah hari itu apapun yang terjadi gitu. Nah, jadi analisa pendekatan yang dipakai bisa pakai teknikal, bisa pakai fundamental. Tapi kalau fundamental udah jelas biasanya sahamnya kan nggak se-volatile saham-saham yang kita analisa pakai teknikal kayak mungkin yang lapis 2, lapis 3 itu kan volatilitasnya lebih tinggi. Jadi otomatis kalau kita jual hari itu ya pasti bisa karena dalam satu hari kan range-nya pasti sampai 5%-an atau mungkin 1% closing-nya tapi intraday-nya pasti lebih lebih volatilitasnya lebih tinggi lah gitu. Jadi teknikal masuk juga, fundamental pun juga masuk. Semakin banyak yang masuk justru semakin ramai itu semakin seru. Oke, oke, oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan juga nih saya bacain ya. Tadi cara-cara gimana sih eh, gimana cara entry saham untuk scalping berdasarkan pengalaman beli yoga dari karnis_hulu_. Oke, kalau cara entry-nya itu sekarang beragam banget ya karena market nggak sepolos kemarin yang dimana kita gampang banget cuma lihatnya Betul, dari running trade gitu. betul, betul. Sekarang itu market udah mulai nggak sembarangan. Jadi kalau kita bisa bilang eh, tahun lalu itu benar-benar market polos banget, apapun yang muncul itu kita hajar semua. Nah sekarang itu pendekatannya lebih banyak. Kita bisa based on technicalnya juga, kita bisa based on ada sentimen apa di sana di dalamnya. Jadi semakin banyak news atau semakin banyak sentimen yang bagus dari technical maupun fundamental dan cocok dari segi volatilitasnya juga ada, itu bisa kita coba buat entry. Tapi kalau semuanya nggak ada dan sahamnya melempeng aja, nah itu jelas nggak bisa scalping. Mungkin bisa dijadiin swing, tapi untuk scalping ya jadinya kita akan ya kebingungan sendiri. Kita bisa masuk, exitnya udah jelas kita bingung karena sahamnya nggak gerak-gerak hari itu juga. Oke, oke, oke. Kemudian terus kalau misalkan ya kita mau melakukan trading atau scalping itu apa sih yang pertama kali dilakukan? Persiapannya itu seperti apa dulu Mas Yoga? Persiapan untuk trading. Oke, persiapannya udah jelas. Yang pertama itu saya biasanya make sure kondisi internet dan segala hal terkait teknis itu aman dulu. Oke, oke. Karena scalping itu yang penting tuh itu dulu nih. Makanya saya make sure semuanya aman. Setelah itu baru saya lebih ke untuk prakteknya sekarang. Nah, baru kita ngeliat saham-saham apa yang memang secara based on technical bagus dan secara volumenya juga itu bisa kita entry gitu loh. Karena kan kita nggak mungkin tuh bisa entry sembarangan aja karena
kalau kita entry-nya terlalu saham-saham yang terlalu liar pergerakannya itu kadang-kadang naiknya cepat, turunnya lebih cepat lagi gitu loh. Jadi persiapannya biasanya saya seperti itu, persiapan teknis dan nanti persiapan secara analisa tadi, technical saya make sure seperti apa, saya lihat juga volume seperti apa, kemudian makin apa namanya, makin kita juga pernah sering trading di sana itu makin bagus. Jadi ibaratnya kita udah hafal deh, oh dia mainnya seperti ini di sini gitu loh. Jadi semakin kita pernah sering sana, berarti makin enak lah karena kita udah tanda kutip hafal, oh seperti ini dia di sini gitu loh. Tapi kalau yang kita baru pertama kali itu saya biasanya lebih ke pantau dulu gitu loh, tonton dulu kayak gimana gerakannya kayak gitu. Iya. Eh, Kemudian berarti kalau kita ngomong scalping itu berarti ada apa ya? Kalau secara umum pasti ada, pernah nggak kayak kepleset gitu loh Mas Yoga? Misalkan, oh salah nih, atau kita harus cut loss nih. Seperti itu. Nah, kepleset-kepleset itu sering banget. Justru belajarnya dari kepleset. Kalau kita nggak kepleset, kita nggak akan tahu kita salah. Kita akan ngerasa, oh bener nih cara analisaku, ternyata selama ini bener, nggak ada yang salah. Jadi nggak ada belajarnya karena nggak ada salahnya. Ya saya juga seneng sih kalau kita nggak salah terus gitu loh. Tapi justru ketika kita makin tahu, oh ternyata nggak sepolos ini ya, ternyata nggak segampang, oh ada kayak gini HK, nggak segampang itu ya, ternyata ada pemikiran-pemikiran lain dan ada faktor-faktor X yang harus kita pertimbangkan juga ternyata nih gitu loh. Jadi makanya kenapa saya juga sering kepleset gitu loh, karena kepleset itulah tahu, oh besok jangan gini lagi deh, oh besok ini diperbaiki deh, oh besok berarti kurang nih kayak gininya nih gitu. Jadi dari kepleset itulah kita tahu gitu loh. Ibaratnya kita anak kecil yang belajar Oke. jalan, kita nggak pernah jatuh. Iya, iya. Kemudian eh, kalau kita baru, misalkan kita baru nih mau trading nih. Sebenarnya apa sih yang dilihat dulu Mas Yoga untuk kita melakukan transaksi saham atau trading saham secara scalping? Misalkan nih ada monitor nih ya, ada running trade. Itu apa yang pertama kali dilihat dulu yang kita bikin yakin, oh ini saham ini bisa dibuat untuk scalping, itu dari kita lihat running trade kah, atau kita lihat misalkan apa yang top gainer atau top loser, atau seperti apa Mas Yoga? Mungkin step-stepnya saya pertama itu kan buka laptop, setup layoutnya semua, udah clear semua. Nah baru biasanya yang pertama kan ketika market udah running itu ke chart dulu, saya lihat chartnya seperti apa, baguskah, ada terbentuk apa nih di chartnya. Nah ketika udah pede nih dari chartnya, saya lihat order booknya seperti apa. Oh order booknya demikian nih, yang ini menurut saya yang asik nih. Nah kemudian baru saya siapkan untuk eksekusi, tapi saya pantau dulu karena market sekarang itu nggak asal gerasa gerusu, tapi tetap nunggu lah, tetap apa namanya, tetap nunggu orang-orang pada beneran nggak nih ngerespon saham ini gitu. Jadi step-stepnya itu sih chart, order book, baru saya eksekusi gitu, tapi tetap nunggu orang-orang pada entry nggak di sana gitu, karena kalau nggak ada orang entry ya berarti kemungkinan ya bakal lempeng gitu aja sampai sore. Oke, ini kemudian ada pertanyaan lagi ya. Mungkin nggak sih kita melakukan trading secara scalping di kondisi market yang lagi merah? Oke, nice. Nah, sebenarnya kondisi merah atau hijau IHSG itu hanya berpengaruh sedikit banget ke market, Hmm, kecuali memang merahnya merah karena ada suatu insiden yang ngebuat semua saham merah. Nah, IHSG kan itu rata-rata cuma kebanyakan bobotnya itu dari saham-saham besar. Jadi kita kan tradingnya di saham-saham yang kecil. Sehingga saham-saham kecil ini senaik-naiknya dia pun itu nggak bisa ngerain IHSG. Jadi bisa aja IHSG merah, tapi saham yang kita trading ini bisa aja hijau pekat sendiri. Karena dia biasanya market cap-nya lebih kecil. Sehingga naik sampai ARA pun IHSG nggak geter gitu loh. Kecuali ternyata yang ARA atau yang ARB itu go-to misalnya, yaitu IHSG langsung gemeteran itu dia. oke, oke, oke. Nah, kemudian ini ada yang tanya juga nih, kalau untuk scalping itu time frame-nya itu berapa berapa lama? Maksudnya time frame itu mungkin lebih ke waktunya kali ya, kita entry dan exit gitu ya, itu berapa berapa lama
sama ya. Terus batasan cut loss-nya dari beli yoga sendiri itu ada yang nanya. Kalau time frame yang dimaksud pertama itu adalah time frame. Chart itu chartnya saya pakai chart bawaan dari KB-nya. Kayak saya kan pakai KB sekarang. Jadi saya bawaan dari KB-nya intraday-nya. Kayaknya itu 1 menit deh. Jadi saya pakai yang itu bawaan chartnya KB, intraday chart. Kemudian kalau time frame kita nge-hold, berapa lama sih kita nge-hold kalau saham scalpingan? Itu sekarang kalau ngelihat kondisi sekarang itu saya nggak langsung buru-buru exit, tapi bener-bener ngelihat harganya nih berapa nih. Kalau emang ternyata dia nggak kemana-mana, tapi memang menurut saya posisinya bagus dan udah terlanjur beli, saya biasanya lebih ke wait aja. Tadi bahkan saya punya saham dari sesi 2 ternyata baru manggung. Punya saham sesi 2 baru direspon market. Wah, saya langsung TP. Itu pun karena posisinya masih bagus. Beda cerita kalau kita diguyur. Kalau diguyur itu saya nggak pakai mikir, udah saya buang juga. Karena kebetulan marketnya belum ngerespon, tapi masih bagus tuh. Candle-nya bagus, buangannya masih nggak dibanting, masih malah berani nampung orang-orang, ya saya jaga juga posisi. Gitu. Jadi kita selalu, kondisional lah dengan market. Kalau kita terus sepolos itu ya agak susah juga sebenarnya. Iya, oke. Kita baca pertanyaan lagi ya. Gimana, ini kemudian ada yang tanya dari Mas Rangga, izin bertanya, gimana cara mengetahui kapan kita harus cut loss? Nah, Oke, kalau kapan cut loss itu sebenarnya tergantung dari posisi kita tuh entry-nya pas momennya seperti apa. Karena kalau kita ngomongin, kadang-kadang ada kok cut loss yang ini sebenarnya nggak usah di cut loss, nggak apa-apa nih, karena kayak yang saya tadi bilang, saya pas punya posisi sesi 1, memang kebetulan itu nggak direspon, tapi kalau di cut loss sebenarnya bisa, jadi lebih enak, kita lebih tenang kan. Tapi karena ada pertimbangan tertentu, saya berani tahan dan sesi 2 beneran dia ditarik manggung gitu loh. Jadi nggak sekarang kita nggak bicara sepolos kapan kita cut loss-nya nih, tapi lebih ke lihat dulu nih saham yang kamu entry itu seperti apa. Kalau ternyata itu diguyur, yang saya bilang diguyur itu kan langsung dibuang semua, pada buang semua, ya bisa dipertimbangkan untuk cut loss kalau memang nggak sesuai sama plan. Yang penting itu plannya. Kadang-kadang yang biar kita gampang itu, ketika kita entry kita udah tahu nih, oh nanti kita ngelihat harga nih, oh ini kita cuma beraninya 2 tick atau 1 tick cut loss deh. Tapi cuannya kita lebih dari itu. Berarti risk reward-nya pun udah masuk. Udah pakai plan itu aja. Gitu loh. Karena kalau kita misalnya nanya sana sini, jadinya makin bingung. Misalnya kita udah entry terus kita bingung, nanya ke sana, kapan cut loss-nya ya gitu loh. Jadinya bingung gitu loh, karena orang-orang juga nggak tahu alasan kamu entry itu kenapa gitu loh. Karena kalau saya ngasih tahu sekarang, nanti takutnya pertimbangannya beda gitu loh. Jadi di awal entry itu buat pertimbangan risk reward-nya dulu. Oh, kalau aku cut loss-nya di sini setik atau 2 tick, berarti nanti aku dapatnya lebih dari itu. Atau gimana pun itu, intinya planmu apa gitu loh. Dan nggak ada yang salah dengan plan masing-masing. Namanya aja karena plan-plan kita yang berbeda itulah market jadinya seru. Oh, ini kok ada yang berani ngambil, jadinya lebih kayak gitulah di market. Kalau semuanya plek ketiplek sama, nanti setiap turun segini pada buang semua. Jadi market kayak gitu sekarang. Ini nggak kuat nih, langsung pada buang semua. Waduh, kacau juga. Makanya lihat dulu apakah beneran kamu nggak selamanya kok harus turun 1 tick di cut loss. Ada pertimbangan tertentu yang kita baca. Oh, ini berani nampung nih orang-orang nih ketika turun 1 tick. Ya, jadi ada pertimbangan tambahan. Jadi kondisional dia nggak plek ketiplek 1 tick turun cut loss gitu. Tapi ada yang kita baca juga. Oh, terjadi seperti ini nih. Orang-orang kayak berani ambil di sini gitu. Jadi seperti itu sih intinya untuk momen cut loss tuh jangan langsung polos di cut loss aja gitu. Nanti di cut loss terbang lagi. Biasanya kayak gitu kan. betul, betul. Harus tolak-tolak dulu ya, kondisinya seperti apa ya. Nah, berarti kayak gitu harus kayak kita punya catatan ya. Misalkan kalau untuk fraksi harga sekian, kita batas kita ada kayak hitung-hitungan secara kasar ya. Misalkan oh ini 3 poin baru cuan atau 2 poin baru cuan gitu. Itu ada hitung-hitungan seperti itu ya Bi ya. Ya intinya biar kita entry itu kita udah punya plan sendiri. Jadi gimana pun kondisinya kita udah tahu harus ngapain. Oh, dia naiknya cuma segini nih. Ya udah deh kita TP aja karena toh juga udah sesuai target atau intinya kita cuan gitu loh.
Jadi yang saya pentingin di kondisi market sekarang adalah gimana pun cuannya itu cuan. Udah intinya cuan dulu. Karena toh susah, toh lagi susah gini. Iya. Kemudian ini ada yang tanya, indikator apa sih yang biasanya dipakai untuk scalping gitu? Kan ada banyak sekali indikator ya di teknikal yang biasanya dipakai untuk scalping. Itu indikator apa aja, Mas Yoga? Indikator itu indikator teknikal di chart itu mungkin ya maksudnya. Indikator teknikal secara umum ya. Oh, Hmm. kalau untuk saat ini karena saya lagi juga beradaptasi di online tradingnya KB juga, itu kayaknya saya nggak pakai indikator apa-apa sekarang. Naked chart Hmm. banget. Chartnya benar-benar chart. Indikatornya palingan volume di chart itu doang. Jadi indikatornya lagi naked nih, nggak ada utak-atik indikator apa-apa. Oke. Ini ada pertanyaan menarik juga nih. Apakah saham yang biasanya dibuat scalping ini adalah saham gorengan? Nah, Pakai nanya. jadi gimana Mas Nah, Yoga? sebenarnya tergantung dari sizing kita. Kalau sizing kita ternyata nggak bisa masuk di saham yang lapis 3, yang Hmm. dimana biasanya kalau kita lihat posisinya itu, sizingnya itu biasanya under 100 juta, ya berarti kita nggak cocok nih di lapis 3 yang kita bilang tanda kutip gorengan. Mungkin bisa naik size-nya ke yang lapis 2 atau bahkan yang kelas-kelasnya mendekati blue chip, itu mungkin bisa di sana. Tapi biasanya untuk scalping itu agak susah di sana. Biasanya ya dipakai buat nge-swing atau day trade lah minimal. Jadi kayak beli sore jual besok. Beli sore jual pagi, beli sore jual besok, beli sore jual pagi. Mungkin bisa di scalpingin ketika momentumnya kemarin GJTL, saham-sahamnya Pak LKH lah yang lagi manggung gila-gilaan kemarin itu. Mungkin bisa scalping di sana kemarin. Itu pun kalau kita tahu dia bakal naik. Iya, betul. Memang di luar prediksi ya. Bisa kayak seperti GJTL bisa sampai yang awalnya cuma sekian langsung melejit, belum ada informasi. Iya. Kemudian ada yang tanya lagi ya. Kemudian berarti kalau kita ngomong scalping, perbedaannya dari tahun 2021-2022 dengan sekarang ini lebih enakan mana beli mainnya? Jujur kalau enakan mainnya mungkin dengan yang saya udah dapat pengalamannya, sekarang saya lebih ada pengalamannya banyak banget. Tapi kalau bilang enaknya, itu kemarin enak banget. Ibaratnya kemarin itu saya nggak punya ilmu apa-apa, saya benar-benar kosong, itu bisa cuan. Karena mungkin mungkin marketnya juga kayak kata orang-orang ketika bull market ya semuanya jago gitu loh, mau lu segoblok apa lu jago banget gitu, karena itu yang saya rasakan. Nah sekarang itu melatih, nah kamu belajar apa aja nih kemarin, jadi sekarang dites, sekarang masa ujiannya nih. Iya. Ini, nah ada yang tanya, kemudian kalau dengan kayak misalkan tahun ini dengan ditutupnya kode broker itu ngaruh juga nggak sih ke proses scalping? Ini ada yang tanya nih. Nah, saya sampai sudah lupa gimana rasanya scalping dengan kode broker karena udah kebiasaan nutup mata gitu, jadi udah nggak bisa di compare lagi lah, feelingnya udah beda karena sekarang yang diadaptasiin itu bukan lagi kode broker tapi minus 15% ARB ini. Jadi komparasinya udah jauh. Dulu mungkin minus 7% dengan kode broker, sekarang nggak ada kode broker, minusnya 15% ARB-nya. Jadi komparasi marketnya udah fokusnya bukan ke kode broker lagi, tapi adaptasi, apalagi nanti pembukaan yang tahap kedua itu yang simetris, nah itu nggak tahu tuh gimana lagi market nanti. Jadi fokus market udah bukan bahas kode broker, tapi lebih ke itu, lebih ke ngurusin ARB nanti jadi simetris. Kayak saya rasa fokus market lebih ke arah sana. Mungkin para ARB hunter akan balik lagi, kita nggak tahu. Oke. Ini ada yang tanya, spill tips cari stock pick. Asik. Nah, kalau cari stock pick, saya biasanya stock picknya itu murni di saham-saham langganan aja sih. Jadi kita tuh pasti pernah trading di saham A, B, C, D. Nah, biasanya saham-saham itu selalu jadi top of di list saya. Jadi list saya selalu ada saham-saham itu dulu. Ya. Iya, jadi
ya jadi gitu aja. Jadi saya ibaratnya kayak orang belanja, saya udah punya ya menu biasa Pak gitu. Dan saya udah kayak gitu kalau scalping. Ya, berarti kalau kita ngomong scalping kembali lagi ini nggak bisa ya misalkan dilakukan di beberapa saham secara bersamaan atau kita harus fokus ke satu saham aja ya Bli, untuk melakukan Eh, trading. kalau pengen dapetin belajarnya tape reading, kita kan istilahnya baca bid over itu tape reading sebenarnya. Betul. Tape reading. Nah, kalau pengen dapetin cara belajar tape readingnya, saya sih prefer lebih baik satu kita perhatiin. Boleh kok banyak, cuma jatuhnya kita nggak sempat lihat, oh apa yang terjadi di sana ya kok dia diguyur, oh apa yang terjadi di sana ya kok dia tiba-tiba naik. Kita nggak bisa tahu alasannya dia naik. Bener-bener, oh kita hebat nih gitu aja. Jadi mungkin saham 1, 2, 3, satu saham cuan banget, satu saham loss, satu saham BEP. Ya kita nggak tahu dapat cuan sebenarnya dari yang mana gitu loh, karena ujung-ujungnya kayak gitu mainnya. Jadi kalau pengen belajar, enakan di satu dulu fokusin belajar tape readingnya biar kita benar-benar udah jago ya udah boleh deh mau 2 kayak mau 3 kayak itu kan bebas, cuma lebih enak di satu jaga posisi benar-benar bisa baca tape reading ya udah fokus aja di sana. Tapi nanti kalau udah di level yang udah berbeda dan saldo yang udah berbeda gitu loh, ya udah bebas, mungkin di saham ini kamu entry se-M, tunggu dulu dia direspon, saham ini entry lagi se-M, ya itu kan beda cerita kalau emang secara sizingnya udah lebih besar nantinya. Oke, ini kemudian ada yang tanya juga dari Mas Muhammad, bedanya scalping dengan swing itu apa ya Bli? Nah, Mungkin bedanya yang paling gampang dan yang paling benar-benar bedain adalah di holding period dulu sih. Jadi kalau scalping kan holding periodnya udah jelas, itu benar-benar satu hari udah beres. Kalau swing itu berbulan-bulan atau cuma mingguan, intinya lebih di hold gitu. oke, 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 oke. Berarti kalau untuk scalping ini, kalau Bli Yoga sendiri itu profitnya itu berarti ngitungnya kayak per minggu atau per bulan gitu ya? Dari akumulasi harian gitu? Iya, Salah, kalau kalau menang. untuk iya, kalau untuk dapetin secara oh ini baru bisa dipakai nih, itu biasanya mingguan, bulanan itu baru kehitung. Oh ini ternyata lumayan gitu. Kalau harian jelas tipis-tipis banget. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk pemula sih, apakah eh, apa scalping trading ini dianjurkan atau enggak, Mas ya? Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, kalau jangan dilihat saya deh, kita lihat yang sudah berhasil di bidang scalping ini. Name it lah, you name it lah, tahu siapa aja Iya. orang-orangnya. Ya, Hmm. berarti kita tahu, oh itu worth it. Dan yang mereka lakukan memang ya scalping dari awal. Dan kalau kita bilang berapa lama sampai jadi, puluhan tahun. Jadinya kan kita belum bisa bilang nih apakah beneran berhasil apa enggak, karena saya sendiri masih 2 tahunan nih scalping, berarti masih ada 8 tahun trial dan error untuk sampai benar-benar saya bisa nanti cerita lagi di sini it's worth it guys gitu loh. Jadi masih panjang perjalanan saya gitu loh. Cuma dari pengalaman bersama master-master yang beneran jago banget, worth it kok kalau kita belajar belajar ini. Jadi intinya pun kalau kita nggak pakai scalpingnya, ilmunya itu kepake untuk oh market kayak gini. Untuk psikologi di market itu kita dapat banget. Oh market lagi seperti ini. Oh market lagi ngejar-ngejar orang FOMO. Oh market lagi ngusir-ngusir gini. Jadi kayak psikologi itu kebangun. Oh kita tahu habitnya. Oh ini orang-orang FOMO aja nih. Oh ini orang panic selling aja nih. Kita dapat itunya. Walaupun nggak pakai scalping ya, tapi dapat psikologi marketnya bisa baca banget. Iya. Oke, kita lihat dulu ada pertanyaan lagi nggak ini dari teman-teman. Oke. Iya. Nah, gimana ini dari Mas Rahman, gimana market bulan lalu dibandingkan bulan ini, Jo? Maksudnya ini progres scalpingnya kali ya? Nah, kalau market bulan lalu sama bulan sekarang kita kan masih belum bisa diceritain banget nih karena baru lewat seminggu doang nih, jadi belum tahu. Cuma so far seminggu pertama ini udah menyenangkan banget.
dibanding yang bulan lalu itu Hmm. minggu pertama kayaknya saya nggak terlalu banyak trading juga gitu loh karena market belum enak dan waktu itu belum pakai KB. Oke. Jadi sekarang udah pakai KB ya. Udah dari akhir bulan kemarin. Jadi sebenarnya compare-nya nggak apple to apple ya karena beda yang dipakai kemarin sama sekarang sih. Saya nggak tahu apakah bener nih menjadi pembeda ini menjadi beda cuan kita kan nggak tahu. Makanya nanti mungkin 2 bulan lagi mungkin saya bisa deh tahu oh ternyata kayak gini gitu. Oke, oke. Ini mungkin dari Mas Yoga terakhir ya. Tips-tipsnya dari Mas Yoga untuk mungkin yang baru memulai atau mungkin yang pengen scalping itu apa? Tips-tips paling mendasar dulu deh buat mereka biar ya nggak Mungkin buat kejenuh. Nah, Oke, mungkin buat teman-teman yang mau scalping, saran saya sih pertama pelajari dulu scalping itu sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Pelajari dulu basic-basicnya banget. Jadi teman-teman udah tahu kan konsepnya seperti apa, jual beli dalam harian dan juga kita jangan maksa banget scalping di semua saham karena ada saham yang emang lebih worth buat kita atau lebih works buat kita hold ketimbang kita scalpingin kita hold lah gitu. Ini saran dari saya. Jadi walaupun saya dikenalnya scalper, tapi kalau emang saham itu ternyata cocoknya di swing karena secara teknikal dan lain-lainnya bagus, ya swing lah gitu loh. Jadi saya nggak pernah adanya namanya maksa yuk dong scalping gitu. Tapi kalau emang itu worth buat di swing lah. Karena sekarang marketnya nggak seasik kemarin, nggak seasik dulu lah bahkan. Jadi kita kondisional aja, tapi kalau emang lebih nyaman ternyata kita jual beli aja deh beli biar kita nggak kepikiran atau udah cukup nih cuannya, it's okay up to you jadi jual aja jadi nggak apa-apa. Nah kemudian buat teman-teman yang memang nol banget di scalping, di awal belajar aja dulu teknikal, belajar dulu analisa-analisa teknikal dasar lah. Nanti coba dulu swing, coba dulu day trade, baru nanti yang paling terakhir scalping karena itu menurut saya yang paling agak sedikit berat karena saham-sahamnya biasanya saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Jadi di sana diuji step kita ya. mau iya di sana diuji tuh mentalnya karena kalau dia naik terus ya kita seneng ya siapa yang nggak seneng tapi momen kebalikannya itu loh gimana itu siap nggak hari itu kamu entry langsung harus di cut loss kalau kita nge-swing kan at least konfirmasinya mungkin beberapa hari oh ternyata nggak sesuai trade plan atau nggak minimal ada sideways dulu lah intinya lebih tenang tapi scalping itu kamu entry bisa kamu harus langsung exit itu udah siap apa belum karena itu menyakitkan banget jujur itu paling menyakitkan ketika habis entry udah analisanya pede ternyata nggak kuat sahamnya itu harus cut loss itu benar-benar diuji tuh mentalnya kayak aduh ini cut loss nggak ya nyatanya udah turun tapi kan perasaan kayak rebound dong ini analisaku udah bener loh ternyata nggak rebound nah itu sakit hatinya itu gimana itu harus siap dulu dengan hal itu harus disiplinnya itu benar-benar harus dijaga kalau cuan ya kita nggak usah ngomongin apa-apa lah kalau cuan cuan is cuan jadi itu semua orang bebas berkomentar tapi ketika loss itulah diuji psikologi kita apakah kita akan menghujat beliau gak habis ini karena ngasih tahu scalping atau gimana itu yang diuji sih jadi siapkan dulu itu makanya pertama dari yang time frame paling panjang dulu baru ke yang pendek karena scalping ini jujur buat kita nyari harian nanti akumulasinya sebulan juga sama aja kayak nge-swing kan cuma lebih tenang setiap harinya karena nggak ada beban misalnya besok ternyata ada news aneh-aneh ya kita udah nggak punya barang gitu. Iya, oke. Nah, ini Kak, kebetulan lagi ngomongin scalping itu dari closing statement dari Mas Yoga. Nah, kita gantian nih mau promo ya untuk sobat-sobat KB yang pengen buka akun di KB Valburi. Kita ada 2 promo. Yang pertama promo fee deduction. Jadi untuk sobat KB yang buka akun di KB Valburi bisa mendapatkan promo fee sebesar 0,09% tanpa minimum deposit dan bisa langsung digunakan setelah rekening aktif ya itu selama 6 bulan ya sampai 23 Desember 2023. Terus yang untuk promo yang kedua kita juga ada complementary yaitu inbound saham kita gratis ya. Jadi inbound saham dari sekuritas apapun di KB Valburi gratis. Nanti tinggal lapor ke kita aja. Otomatis nanti akan di cashback di RDN seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan nih apa promo-promonya KB bisa memaksimalkan trading juga ya Mas Yoga ya dengan fee yang rendah ya. Betul. Nah, jadi seperti itu.
Nah, sebelumnya terima kasih buat Mas Yoga atas sharing-sharingnya. Ini sangat bermanfaat nih buat sobat-sobat KB. Kapan-kapan boleh join live IG lagi ya. Oke, dengan senang Atau hati. atau sekalian kita coba langsung scalping di Valburi, boleh? Ya mudah-mudahan pas marketnya enak ya. Kalau marketnya Oke, jelek oke, susah. oke, siap. Nanti beliau juga siap ya join live stream langsung di KD Valburi ya. Terus sekali lagi terima kasih udah bergabung dengan join live KD Valburi. Sukses selalu, sehat selalu. Bye-bye Ya, Mas Yoga. ya, thank you Mas, thank you KB dan Iya. teman-teman.